Om Swastiastu. Baik, hari ini saya akan memaparkan materi bab 7, yaitu pengendalian pembelian dan stok. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niko Mangtri Widiantari dari kelas 5A MBP, nomor absen 1. Di mana pada bab 7 terdapat 3 pembahasan. Yang pertama ada menjelaskan pengendalian operasional penerimaan dan pengeluaran material. Yang kedua ada menghitung dan menjelaskan pengendalian biaya. Yang ketiga ada menjelaskan pengendalian personalia. Baik, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu menjelaskan pengendalian operasional penerimaan dan pengeluaran material. Penerimaan material, sumber penerimaan persediaan dapat disebabkan oleh pembelian, penerimaan bonus, dan retur. Setiap penerimaan barang wajib dibuatkan sebuah laporan penerimaan barang yang menandakan bahwa pihak penerima barang atau gudang benar-benar menerima barang tersebut. Pada saat menerima barang, pihak yang menerima barang harus melakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah barang yang diterima benar-benar merupakan pesanan dari perusahaan dari segi kualitas dan kuantitas. Yang kedua, apakah barang yang diterima sudah disetujui atau belum? Pada kali ini, saya mengambil contoh pembelian material di Umalas Hotel and Residence. Selesai melakukan pemesanan pada supplier, barang segera dikirim bersamaan dengan PO yang telah diterima oleh supplier dan juga dilengkapi dengan nota yang berisikan kuantitas ukuran, nama, dan harga barang. Kemudian ketika barang telah sampai di hotel, barang yang datang akan diterima oleh receiving. Kemudian petugas receiving akan mencocokkan atau mengecek barang yang akan diterima apakah sudah sesuai dengan PO. Setelah itu melakukan pemeriksaan terkait jumlah, mutu, berat, ukuran, dan kualitas barang dan lainnya. Setelah barang yang datang sudah sesuai dengan pesanan, maka selanjutnya bagian receiving akan menyiapkan dokumen daily receiving report, yaitu rekapan pencatatan penerimaan barang. Selanjutnya, pengeluaran persediaan material. Sumber pengeluaran persediaan dikarenakan adanya penjualan, pemberian bonus, retur pembelian, pemberian contoh barang. Pengeluaran barang dari bagian gudang hanya dapat dilakukan jika ada perintah dan persetujuan tertulis dari pihak yang ada. Jika tidak ada persetujuan tertulis dari pihak gudang, bagian gudang tidak boleh mengeluarkan barang yang ada di gudang. Contoh perintah pengeluaran barang dapat berupa dokumen, yaitu surat jalan, delivery order, memo retur pembelian. Setiap perusahaan memiliki penyebutan nama dokumen yang berbeda-beda, sehingga yang perlu dipahami adalah esensi dari dokumen melakukan pengeluaran barang. Bagian gudang juga harus melakukan update pada kartu stok. Hal ini dilakukan agar perusahaan mengetahui posisi stok setiap ada perubahan. Selanjutnya kita ke pembahasan yang kedua, yaitu pengendalian biaya. Pengendalian biaya merupakan suatu proses atau usaha yang sistematis dalam menetapkan standar pelaksanaan yang bertujuan untuk perencanaan, sistem informasi umpan balik, membandingkan pelaksanaan nyata dengan perencanaan, menentukan dan mengatur penyimpangan-penyimpangan, serta melakukan koreksi perbaikan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sehingga tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dalam penggunaan biaya. Dalam pengendalian biaya atau persediaan dapat menggunakan EOQ, Economic Order Quantity, merupakan metode manajemen persediaan yang menentukan jumlah pemesanan atau pembelian yang harus dilakukan dan banyak jumlah yang paling efektif. Contoh perhitungan EOQ, di sebuah hotel menerapkan sistem EOQ pada tahun mendatang membutuhkan bahan baku sebanyak 50.000 unit. Biaya pemesanan setiap kali melakukan transaksi sekitar Rp2.000 dan biaya penyimpanan Rp2 per unit. Berapakah EOQ-nya? Langsung saja ke pembahasannya. Diketahui biaya pemesanan setiap kali pesan adalah Rp2.000. Jumlah kebutuhan periode sebesar 50.000 unit dan biaya penyimpanan sebesar Rp2 per unit. Di mana rumus EOQ adalah akar dari 2 kali S kali D dan bagi H. Akar dari 2 kali 2.000 kali 50.000 bagi 2 adalah akar dari 100 juta. Akar dari 100 juta adalah 50.000 unit. Jadi, pemesanan yang paling optimal adalah 10.000 unit. Selanjutnya kita
ke pembahasan terakhir, yaitu pengendalian personalia. Pengendalian personalia adalah serangkaian aktivitas mengelola sumber daya manusia untuk mengorganisir berbagai aktivitas yang berkaitan dengan bidang administratif. Pengendalian personalia juga merupakan kegiatan mengelola sumber daya manusia, pengembangan, penarikan, serta pemberian kompensasi kepada karyawan dalam perusahaan. Pemeliharaan serta pengintegrasian juga merupakan rangkaian proses yang dilakukan untuk membantu perusahaan mewujudkan tujuannya secara maksimal dan terarah. Tugas lain dari personalia termasuk mengatur hubungan industrial antara perusahaan dan para karyawannya. Terdapat dua jenis pengendalian personalia, yaitu intern dan ekstern. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Pengendalian intern ini dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi dan dirancang untuk membantu organisasi suatu tujuan atau objektif tertentu. Yang kedua, pengendalian ekstern merupakan pengendalian yang dilakukan dari luar. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.